Ya Pak, jadi bagaimana prosedur mengurus KTP elektronik terutama bagi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPL) adalah dokumen identitas wajib yang harus dimiliki setiap penduduk yang berumur minimal 17 tahun. Proses pembuatan KTPL bagi mereka yang baru pertama kali melakukan perekaman foto memerlukan dua syarat dokumen. Dokumen tersebut adalah kartu keluarga dan ijazah sekolah terakhir. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Disdukcapil, Kabupaten Takalar, Abdul Wahab mengatakan kartu keluarga, KK, merupakan dokumen yang utama. Sementara ijazah sekolah adalah dokumen tambahan. Dokumen yang utama adalah KK. Sementara ijazah adalah dokumen yang digunakan untuk mencocokkan nama, jika tanya, Senin, 20 Januari 2025. Abdul Wahab kemudian menjelaskan prosedur pembuatannya. Pertama, mendaftar di loket pendaftaran. Di situ diminta syarat dokumennya, yaitu tadi, KK dan ijazahnya. Setelah itu, langsung diarahkan ke tempat perekaman foto, jelasnya. Setelah melakukan foto, berkasnya kemudian diajukan untuk dilakukan pencetakan, ditambahnya. Abdul Wahab mengatakan, sesuai standar operasional prosedur, SOP, KTP yang dibuat selesai 1-5 hari kerja. ya Pak, jadi bagaimana prosedur mengurus KTP elektronik terutama bagi orang yang belum pernah melakukan perekaman atau baru pertama kali. Oh ya, jadi yang datang langsung ke kantor itu, dia masuk kantor lewat ada operator penerima. Jadi di sana ada loket penerimaan pendaftaran. Setelah pendaftaran itu diarahkan loket mana yang agak kosong, diarahkan ke loket yang kosong, biasanya 1-6. Nah, dari loket 1-6 itu input data masuk. Setelah terinput data itu diarahkan ke loket perekaman. Dia di sana antrian lagi di sana itu di loket perekaman. Setelah itu kita datanya kan harus dikirim ke Kemendagri, ke pusat, ke data siap di pusat. Itu kita menunggu konfirmasi. Ada namanya PRR. Ketika jaringan itu bagus, lancar, biasanya PRR ini print ready record itu cepat, 1-2 jam kadang-kadang sudah ada jawaban bahwa ini sudah status PRR. Kalau status PRR ini berarti sudah bisa dicetak KTP-nya. Tapi kadang juga menunggu sampai 1 hari, 2 hari baru muncul PRR-nya. Itu berarti baru bisa dicetak. Jadi biasanya kita kasih resi. Ada juga yang tidak bisa menunggu, ada yang bisa menunggu. Kalau yang mau menunggu silakan menunggu. Tapi yang tidak bisa menunggu pasti kita kasih resi, disuruh datang ya 1-5 hari untuk kedatangan KTP-nya. Ya, itu Pak dalam per hari itu berapa estimasi paling banyak pengajuan Ya. KTP di Capil Takalar? Kalau resnya ya gitu, maksimal sekitar 200. Jadi umumnya itu antara 100-150 per hari. Ya, itu Pak maksimal kapasitas mesin pencetaknya itu berapa dan berapa jumlah mesin pencetak yang dimiliki di Capil Takalar? Kalau kami punya mesin cetak yang operasi ini ada 2. Jadi ada di lantai 1 yang dikuasai oleh ADB. Jadi dia khusus di peraturan ADB itu ada di lantai 2 ini, lantai dasar. 1 di atas, 1 di bawah. Jadi ada 2 mesin kita pakai. Per mesin itu tergantung jaringan sebenarnya. Kalau jaringan bagus, biasanya ya sampai 150 per hari, kurang lebih. Ya, jadi kalau rata-rata selesainya KTP itu berapa hari Pak? Atau bagaimana Pak? Kalau di SOP itu antara 1-5 hari. Oh, sampai Kita ya, kalau dikasih resi biasanya disuruh menunggu sampai 5 hari, 1-5. Tapi tergantung kondisi material yang kita miliki. itu Pak, tergantung. Itu cara mengambilnya bagaimana Pak kalau sudah selesai? Biasanya kan datang langsung ke situ. Ada loket penerimaan yang di sana. Jadi teman-teman itu sudah menunggu di sana, Pak.
berikan. Oh, langsung di sana diambil, Ya, Pak? langsung. Iya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.